Bismillahirrahmanirrahim. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah Ploso siap memenangkan dan mendukung Mas Dito dan Mbak Dewi. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mas Dito menang. Sebagai para khotim, para masyayikh, ya kita jalan, kita ikuti arahan dan perintah beliau. Beliau menghendaki Kabupaten Kediri ke depan dipimpin oleh Mas Dito. Ya kita sebagai anak buah ya kayak sampean lah ya Mas Jalan. Dan memang tampaknya semakin lama kita kenal dengan Mas Dito, kayaknya Mas Dito semakin menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang tepat untuk memimpin Kabupaten Kediri. Nanti bentuk dukungnya seperti apa, Gus? Gimana? Dukungnya seperti apa nanti? Ya sementara kalau malam hari ini berarti kita akan jalan sementara lewat alumni-alumni dan jaringan-jaringannya. Ya entah itu nanti dengan jemaah-jemaahnya, dengan santri-santrinya, dan dari dengan alumni-alumninya masing-masing alumni itu. Harapannya dengan Mas itu apa? Harapannya Ke depan harapannya seperti apa? Ya sebagaimana tadi disampaikan beliau terkait masalah perencanaan terhadap pondok-pondok pesantren dan para santri, saya harapan kami ya semoga itu semuanya memang benar-benar menjadi sebuah komitmen dan cita-cita yang harus kita semangati lah. Itu lagi Gus, kenapa harus memilih Mas Dito enggak lawannya itu? Lah mana lawannya? Bumbung kosong maksudnya. Oh, lah iya tadi disampaikan kayak Gus Ahmad tadi Dawuh, bahwasanya bumbung kosong bukan pilihan kami. Kita tidak bersikap kalau hari ini. Toh misalnya begini, kalau kami mudah saja, artinya begini. Misalnya Mas Dito memiliki kelemahan, apakah kemudian nanti kalau menang bumbung kosong kelemahan-kelemahan itu tidak ada juga? Kan yang nggak jelas, kita semakin nggak jelas. Hari ini ya mending ini saja, yang ada ini kemudian ayo kita bikin komitmen yang enak, bagaimana pondok pesantren ke depan, bagaimana santri ke depan, bagaimana masyarakat Kediri ke depan, kan begitu. Daripada kita nggak jelas kemudian kita sampaikan ke siapa aspirasi kita. Ya gitu, pertimbangannya mungkin seperti itu. Oke ya. Jadi dukungan ini bentuk dari bagian dari proses yang selama 8 bulan saya lakukan. Jadi saya memang sowan dari satu pondok ke pondok yang lain. Sebenarnya tidak hanya pondok Al-Falah atau pondok Ploso yang saya kunjungi, tapi memang salah satu pondok yang menyatakan sikap atau mendukung adalah pondok pesantren Al-Falah atau pondok Ploso yang kita kenal. Karena apapun itu, Kabupaten Kediri ini dibentengi oleh banyak pondok. Ada Lirboyo, ada Ploso, ada Kuagean, ada Sumbersari, ada Purwasri, ada Mbendo. Sangat banyak sekali pondok-pondok yang membentengi Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Artinya apa? Artinya dalam sebuah kontestasi pemilu, kalau tidak menghargai atau tidak mendengarkan para tokoh agama, itu juga percuma. Jadi dalam sebuah kontestasi itu maka ada satu puzzle yang harus dilengkapi, yaitu adalah menjalin komunikasi dengan para tokoh agama. Dan alhamdulillah selama 8 bulan ini terus intens saya lakukan. Salah satu bentuk atau sikap atau kontribusi atau pernyataan dari pondok pesantren Al-Falah atau pondok Ploso hari ini dinyatakan mendukung saya dan Mbak Dewi untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Kediri. Karena itu yang terpenting doanya. Kedepannya sendiri untuk perhatian kepada pondok pesantren seperti apa Mas Dito? Jadi perhatian terhadap pondok pesantren yang pertama itu saya sampaikan bahwa untuk bantuan operasional pondok pesantren ini nantinya tidak akan melewati pihak-pihak yang lain. Jadi akan langsung direct dari pemangku anggaran, dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, akan langsung direct ke pondok-pondok tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, saya harapkan di dalam pondok pesantren ini ada program yang sebenarnya saya sebut dengan pesantrenpreneurship. Apa itu pesantrenpreneurship? Ini adalah sebuah pelatihan supaya para santri ini di saat mereka keluar dari pondok pesantren mereka tahu mau berwirausaha apa. Program ini juga sebenarnya ada di Bank BRI. Jadi nanti akan menggandeng pihak-pihak terkait yang memiliki kesamaan program. Lalu yang ketiga tadi, ini menjadi keprihatinan bahwa jumlah guru ngaji atau guru madin atau guru TPQ di Kabupaten Kediri ini per hari ini ada 5.600 sekian kalau saya tidak salah hitung. Bisa salah angkanya, tapi artinya cukup banyak. Nah ini per hari ini guru ngaji itu belum mendapatkan upah maupun insentif.
Sampai satu ketika saya datang ke salah satu pondok di Kabupaten Kediri, Gus tersebut atau tokoh agama tersebut memberikan amplop. Saya buka amplopnya, itu uang sebesar 50.000. Lalu saya tanyakan, "Niki kagem nopo, Gus?" Itu gaji atau insentif guru ngaji selama 1 bulan. Disitulah saya mulai terpikirkan untuk memperjuangkan guru-guru Madin, dan memang ternyata pada faktanya ini adalah hal yang sangat dikehendaki oleh para tokoh agama termasuk kalangan pondok pesantren. Jadi gitu. Nggih. Ada pesan. Cekap nggih, matur suwun.